kita harus mulai dari mana untuk kita melakukan koreksi diri, untuk kita melakukan perbaikan. Kita harus bagaimana? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semoga semua dalam kondisi sehat. Selamat datang untuk teman-teman semua. Anda berada di channel Imron Aye. Kami mengupas banyak sekali motivasi kehidupan, ya, baik itu terkait masalah keluarga, masalah remaja, masalah orang dewasa, atau juga di sini masalah-masalah tentang pekerjaan. Introspeksi ini sangat penting, ya, sangat dahsyat sekali. Kenapa kita harus perlu untuk tahu dan perlu untuk kita lakukan introspeksi, ya. Sangat penting karena satu, bahwa manusia di sini tidak luput dari kesalahan. Dengan kita selalu melakukan introspeksi, maka kita akan mendapatkan perubahan-perubahan positif dalam diri kita. Ingat, pengalaman yang terbesar adalah dari pengalaman kita. Dari pengalaman itu, dari evaluasi itu, kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Kedua, dengan kita melakukan introspeksi diri, kita akan mengurangi menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, dan menyalahkan mungkin kedua orang tua kita atau saudara-saudara kita terkait masalah-masalah kita. Itu kita akan mengurangi karena kita fokus terhadap kelemahan-kelemahan kita, bukan fokus terhadap orang lain. Ini kenapa dahsyatnya koreksi diri, evaluasi diri kita harus lakukan setiap hari, ya. Kita harus mulai dari mana untuk kita melakukan koreksi diri, untuk kita melakukan perbaikan. Kita harus bagaimana? Yang pertama yang bisa kita lakukan, jika Anda saat ini bingung untuk memulai bagaimana Anda melakukan koreksi, sangat mudah sekali. Anda ingat, selama Anda bergaul dengan teman-teman, adakah teman Anda yang nggak suka dengan Anda? Ini Anda ingat-ingat, ada nggak? Kalau ada, Anda ingat apa yang menjadi kata-kata yang dia sampaikan kepada Anda. Ya, yang saya maksud di sini adalah kritikan. Nah, mulailah dari hal yang kecil tadi. Anda ingat teman Anda mungkin pernah bicara kasar kepada Anda, atau menggunjing Anda, atau pernah menyampaikan kepada temannya bahwa Anda itu orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu Anda coba Anda menjadi bahan bagi Anda untuk merenungi, apakah ini benar menjadi kesalahan saya atau kelemahan dari diri saya. Itu Anda coba renungi, ya. Anda lakukan, Anda tulis, ya, kira-kira poin A, B, C, D yang dari teman-teman Anda sebutkan. Misalkan, ya, saya pemarah, saya orangnya gampang saya orangnya suka berbohong, saya orangnya suka bicara menggunjing orang lain. Itu Anda tulis. Setelah Anda lakukan itu, yang harus Anda lakukan adalah apa yang bisa kita lakukan dari koreksi teman-teman kita. Jadi pada saat Anda pada saat Anda menerima kritikan, yang Anda fokuskan adalah bagaimana dari yang dia sampaikan tadi itu Anda evaluasi untuk diri Anda menjadi lebih baik. Jadi Anda jangan fokus hanya cuma kepada kritikan terus Anda marah, terus Anda emosi kepada orang. Itu bukan akan mendewasakan kita, ya. Tapi justru kalau kita saat ini fokus terhadap apa yang dia sampaikan untuk koreksi diri kita, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Itu yang pertama. Yang kedua,
dahsyatnya sebuah koreksi diri yang harus kita lakukan. Ya kita harus melakukan relaksasi. Banyak sekali bentuk-bentuk relaksasi yang dilakukan ya. Salah satunya mungkin kita bisa berada di dalam satu ruangan yang mungkin sepi ya, di kamar kita. Di situ kita merenungi, kita pejamkan mata, terus kita berkata dalam diri kita ini hal-hal yang ada dalam diri kita yang selama ini kita tutupi dan itu yang menjadi masalah, itu Anda sampaikan secara jujur. Jadi baik itu negatif atau positif, kesalahan-kesalahan yang mungkin kita itu lakukan atau kebaikan juga yang mungkin kita lakukan, itu kita sampaikan dalam hati kita secara jujur. Ya, kalau perlu ini bisa Anda lakukan adalah Anda menulis sebuah catatan atau diary. Anda ungkapkan semuanya yang ada dalam diri Anda, itu Anda ungkapkan semua dalam tulisan. Setelah Anda menulis, Anda baca ulang. Setelah Anda baca ulang di sini, carilah akar masalah dari semua yang Anda tulis tadi, masalah-masalahnya. Anda setelah menemukan masalah itu, coba step by step Anda lakukan perbaikan-perbaikan terhadap apa yang menjadi kelemahan Anda, ya. Ini yang kedua yang harus Anda perhatikan. Yang ketiga yang harus diperhatikan juga, kadang kita belum banyak pengalaman ya. Kita juga dalam kehidupan masih jam terbang kita bergaul dengan orang atau menghadapi masalah juga sangat sedikit. Kita perlu konsultasi atau kita perlu diskusi juga dengan orang lain. Tentunya di sini tidak semua orang ya kita harus bicara, tidak semua orang kita harus curhat, enggak. Cuma di sini carilah orang-orang yang menurut kamu dia lebih memahami dan lebih dewasa. Misalkan ya, pada saat kita itu ada masalah dan kita itu tidak bisa menyelesaikan masalah kita terkait koreksi yang harus kita lakukan, kita bisa diskusi dengan orang tua. Misalkan ayah atau ibu, kita bicara, mungkin minta tolong kira-kira apa yang menjadi kelemahan dari kita dan kita harus bagaimana untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tadi, itu bisa kita lakukan. Atau kalau perlu dengan orang profesional seperti kayak psikolog atau dokter, psikiater atau apa yang dia itu ahli terhadap masalah konseling, bisa kita ajak diskusi juga ya. Itu yang nomor 3. Yang keempat yang bisa kita lakukan adalah seperti yang saya sampaikan pada poin pertama, bahwa kita sudah ada rencana untuk memperbaiki diri. Step by step yang kita sudah rencanakan, kita sudah lakukan. Yang keempat yang terkait masalah ini adalah kita harus disiplin dan kita harus pandai mengatur waktu. Maksudnya apa? Bahwa kita di sini dalam melaksanakan rencana kegiatan-kegiatan kecil kita untuk melakukan perbaikan, kita harus disiplin dan konsisten. Maksudnya apa? Bahwa dalam melaksanakan itu kita tidak boleh sekali-kali menunda ya. Apa menjadi rencana kita untuk memperbaiki, ya kita harus segera melakukan tindakan. Jangan menunda, jangan juga di sini kita tidak disiplin, gampang itu kita nggak boleh. Yang kelima, kalau kita melakukan koreksi, kalau kita melakukan evaluasi terhadap diri kita, kita harus berani untuk mengakui ya. Jadi misalkan kita dikritik orang, ya kita harus anggaplah kita harus mengakui di sini bahwa itu mungkin apa yang menjadi kelemahan saya dan ini harus saya perbaiki. Dan juga di sini kita tidak boleh lari pada saat kita ada masalah ya. Jadi yang saya maksud di sini teman-teman, bahwa kita nggak boleh lari terhadap masalah yang kita hadapi sekarang. Kalau kamu sekarang berhadapan dengan masalah, hadapi masalah itu dengan baik. Jadi yang saya maksud di sini, bahwa pada saat kamu berada dalam masalah, Anda dihadapkan pada situasi masalah yang berat, di mana Anda merasa tertekan karena mungkin pada saat itu Anda
dikuncingkan orang, Anda dimarahi orang sehingga Anda merasa di sini mungkin tertekan, yang harus Anda lakukan adalah ya Anda harus menghadapi masalah itu. Misalkan Anda temui orang yang bersangkutan, mungkin Anda minta jelaskan apa maksud dari apa yang disampaikan oleh orang yang bermasalah dengan Anda. Atau bisa jadi yang menjadi masalah itu adalah dari diri kita sendiri, mungkin ya kita datangi dia, kita meminta maaf ya. Kita harus berani di sini memohon maaf, minta maaf dengan tujuan apa? Ya dengan kita meminta maaf bukan berarti kita kalah, bukan, tapi itu merupakan bukti bahwa kita lebih dewasa dari dia. Ingat ya, ada masalah jangan lari, tapi Anda harus menghadapi masalah itu dan perbaiki jika emang kita melakukan kesalahan ya. Nah, hal lain yang juga penting yang harus kita pahami dalam rangka untuk melakukan evaluasi diri atau koreksi diri, ini kita harus siap menghadapi perubahan-perubahan yang ada ya. Dari mungkin dulu kita ini masih SMA, sekarang ini kita sudah memasuki dunia kerja dan nantinya kita memasuki dunia pernikahan. Ini perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam diri kita. Dan di sini kita harus siap menghadapi perubahan-perubahan di sekitar kita. Sehingga kita akan dapat dengan mudah menemukan apa evaluasi terhadap diri kita, koreksi kita dengan kita siap menerima kondisi yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus berani mengambil keputusan. Anda tentu sudah melakukan koreksi apa-apa yang menjadi kelemahan Anda, dan di situ Anda juga sudah membuat hal-hal apa yang harus Anda perbaiki ya. Itu salah satu contoh Anda mengambil sebuah keputusan terhadap masalah Anda. Dan di sini keputusan yang Anda ambil untuk melakukan langkah-langkah tadi, Anda harus berani untuk mengambil sikap. Jangan Anda menulis langkah-langkah perbaikan Anda tapi Anda ngambang. Anda biarkan, Anda tidak mengambil sebuah keputusan yang terjadi, ya Anda nggak akan berubah. Tapi Anda bayangkan saat ini Anda mengambil keputusan itu dan Anda berani melakukan langkah-langkah tadi, saya yakin Anda jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Jadi berani mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya terkait dari evaluasi dan koreksi diri yang selalu kita lakukan ya. Di sini kita jangan terlalu banyak menyalahkan orang lain pada saat Anda masalah. Begitu Anda masalah, yang harus Anda lakukan adalah Anda renungkan, Anda pahami, dan Anda koreksi masalah itu dari diri Anda sendiri. Ya, jangan Anda karena mungkin menganggap bahwa lingkungan luar, mungkin orang tua atau keluarga atau pekerjaan, begitu ada masalah Anda menyalahkan mereka semua, jangan. Tapi Anda coba renungkan dulu dari sisi hati nurani Anda. Kira-kira masalah itu dari saya apa yang harus saya perbaiki? Ini yang harus kita lakukan. Jadi fokus untuk memperbaiki diri, bukan untuk menyalahkan orang lain ya. Selanjutnya yang juga lebih penting adalah dengan kita dekat kepada Allah SWT terkait terhadap kelemahan-kelemahan kita selalu melakukan istighfar, kita selalu melakukan sujud kepada Allah untuk meminta ampun. Saya rasa kita akan menjadi lebih baik ya. Dengan kita menyadari kelemahan kita, mengakui kepada Allah kelemahan kita, maka kita di sini akan lebih tenang ya. Dari situ kita minta bimbingan kepada Allah untuk kita selalu bisa diarahkan ke jalan yang lebih baik. Di sini tidak ada semua berjalan sendiri, semua juga atas kehendak Allah. Maka kita berdoa semoga langkah kita, hati kita selalu diberi bimbingan dan arahan dari Allah SWT. Oke, saya rasa itu yang bisa saya bagikan. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Dan bila ada koreksi atau masukan, silakan Anda komen di bawah.